Judul: Analisis dan Evaluasi Kinerja YouTube dari Perspektif Pengguna Menggunakan Sistem Usability Scale, SUS. Laptop Feryadi Akbar Siregar, Informatika Unsap. Siluet kepala yang berbicara 2. Halo semuanya. Hari ini saya akan membahas sebuah studi yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana pengguna, khususnya mahasiswa, memandang kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan YouTube. Kita akan bahas dari sisi usability atau kemudahan penggunaan, dan kita pakai pendekatan yang simpel tapi efektif, yaitu SUS atau System Usability Scale. Latar belakang. YouTube udah jadi bagian dari hidup kita, apalagi di era digital sekarang. Mulai dari nonton musik, tutorial, sampai konten hiburan dan edukasi, semuanya ada di YouTube. Siluet kepala yang berbicara 2. Tapi walaupun YouTube populer banget, bukan berarti semua pengguna merasa puas. Beberapa keluhan yang sering muncul tuh soal tampilan yang kadang membingungkan, iklan yang tiba-tiba muncul terus-terusan, dan sistem rekomendasi video yang kadang nggak sesuai minat. Jadi meskipun kita sering pakai, ternyata masih banyak yang ngerasa pengalaman di YouTube itu belum maksimal. Tujuan penelitian. Siluet kepala yang berbicara 2. Penelitian ini pengen tahu, seberapa bagus sih sebenarnya sistem YouTube dari sisi pengguna? Bukan dari sisi teknis atau developernya ya, tapi dari orang-orang yang benar-benar pakai tiap hari. Kita pakai metode yang namanya SUS, yang isinya 10 pertanyaan sederhana tapi bisa ngasih gambaran umum tentang usability suatu aplikasi. Tujuan akhirnya sih supaya kita bisa kasih saran buat pengembang YouTube, biar mereka ngerti apa yang perlu ditingkatkan dari pengalaman pengguna. Metode penelitian. Siluet kepala yang berbicara 2. Penelitian ini pakai pendekatan kuantitatif deskriptif. Artinya kita ngumpulin data lewat angka, terus dijelasin berdasarkan persepsi dari pengguna. Respondennya 30 orang mahasiswa yang udah aktif pakai YouTube minimal 6 bulan terakhir. Kuesionernya pakai SUS, terdiri dari 10 pernyataan dengan skala 1 sampai 5. Nilainya diolah dengan rumus, pertanyaan ganjil dikurangi 1, pertanyaan genap dikurang dari 5, lalu semuanya dijumlah dan dikali 25. Hasil akhirnya antara 0 sampai 100. Siluet kepala yang berbicara 2. Semakin tinggi skornya, berarti usability-nya makin bagus. Perbandingan penelitian lain. Siluet kepala yang berbicara 2. Kalau kita bandingin sama penelitian lain, skornya bervariasi banget. Peneliti skor SUS kategori. Balkis Subiakto, 2024, 87,6 sangat baik. Penelitian ini 72,3 baik. Syarapiona Asa, 2024, 61,5 cukup. Siluet kepala yang berbicara 2. Jadi bisa kita lihat bahwa persepsi pengguna bisa beda-beda tergantung siapa yang ditanya dan di mana mereka berada. Faktor seperti konteks penggunaan, ekspektasi pribadi, dan jenis perangkat juga bisa pengaruhin hasilnya. Hasil penelitian. Siluet kepala yang berbicara 2. Nah, setelah semua data diolah, ternyata YouTube dapat skor rata-rata 72,3. Skor ini masuk kategori baik. Jadi secara umum, YouTube dianggap cukup nyaman dan mudah digunakan. Beberapa temuan penting. Mayoritas pengguna merasa fitur utama kayak cari video, nonton, dan simpan ke playlist itu gampang dimengerti. Tapi, banyak juga yang bilang iklannya terlalu sering muncul, dan itu bikin pengalaman nonton jadi terganggu. Sistem rekomendasi juga kadang kurang akurat. Misalnya kita sering nonton musik, tapi malah direkomendasikan konten prank. Beberapa juga mengeluhkan tampilan YouTube di HP yang spesifikasinya rendah, katanya agak berat dan kurang optimal. Rekomendasi. Siluet kepala yang berbicara 2. Berdasarkan temuan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki YouTube kalau mau bikin pengguna makin betah. Kurangi gangguan iklan. Misalnya iklan bisa diatur berdasarkan durasi video. Jangan sampai video pendek tapi iklannya 2 kali. Tingkatkan sistem rekomendasi. Harus lebih personal dan relevan dengan minat pengguna. Optimalkan tampilan mobile, terutama untuk HP dengan spesifikasi menengah ke bawah. Gunakan feedback pengguna secara rutin. Ini penting biar tahu mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan terus. Kesimpulan. Siluet kepala yang berbicara 2. Kesimpulannya, dari penelitian ini bisa disimpulkan kalau YouTube secara umum sudah memiliki usability yang baik. Tapi bukan berarti sempurna. Masih ada hal-hal kecil yang kalau diperbaiki bisa bikin pengalaman pengguna jauh lebih baik. Kalau pengembang bisa terus dengerin masukan pengguna, memperbaiki UI, sistem iklan, dan rekomendasi, YouTube pasti bisa mempertahankan posisinya sebagai platform video nomor 1.